Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi ke channel YouTube Street Project bersama saya Jones Project. Kali ini kita berada di salah satu kafe di daerah Ungaran Barat, yaitu di Dawa Coffee. Dawa Coffee itu ada di daerah, ya nanti kita kasih lah ya linknya di sini ya. Tepatnya di Ungaran Barat. Ini tempatnya oke juga nih buat healing, buat teman-teman yang kalau minggu sore atau mungkin weekend ada waktu luang di daerah Ungaran Barat bisa mampir ke Dawa Coffee. Kita juga terima kasih banget buat Dawa Coffee. Pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa ngonten di sini untuk ngebahas lagi seputar otomotif di Kota Semarang ya, khususnya ya. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin di konten sore kita hari ini, kita akan ngebahas Corolla juga, Great Corolla tahun 94 ya, 94 dengan konsep GT. Nah, seperti apa videonya? Tonton videonya sampai selesai. Oke, kita sore ini masih bersama dengan narasumber yang kemarin ya. Kemarin kan Mas Dimas ini sebagai apa ya? Bantu. Moderator ya. Sebagai moderator ya. Kali ini kenapa kita hadirkan Mas Dimas lagi di sini? Karena ceritanya beda nih. Kali ini Mas Dimas sebagai bintang tamu kita. Nah, karena apa? Lah nanti Mas Dimas sendiri yang nanti akan bercerita. Oke, Mas Dimas, apa kabar Mas Dimas? Siap. Mas Johan ya? Ya. Johan Project. Mas Jack bisa ya? Mas Jack. maju aja. Mas Jack. Ya, Mas Dimas. Nah, ini kan pastinya teman-teman di subscriber kita kan juga pasti nonton ya, ini penasaran. Kok wingi kok Mas Dimas, saiki Mas Dimas meneh. Nah, coba dijelaskan Mas Dimas. Mas Dimas di sini sebagai apa dan apa hubungannya dengan mobil Great Corolla tahun 94 warna silver ini yang ada di sebelah kita? Coba Mas Dimas dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Johan. Jadi mobil ini yang di samping ini ya, mobil Great Corolla tahun 94. Tahun 94, oke. Tahun 94 itu titipannya teman saya ini. Oh. Ya, jadi boleh dijelaskan Mas, dikasih tahu ke teman-teman ownernya siapa? Ownernya namanya Mas M. Mr. M ya. Mr. M. Ya, kalau teman-teman Great Corolla Club Semarang kalau ada yang tahu ya inisialnya M ya, ownernya inisialnya M. Kenapa ownernya tidak didatangkan ke sini? Karena ownernya lagi gimana Mas? Mencari nafkah di tempat jauh, lagi tidak berada di Kota Semarang. Nah, coba dilanjutkan lagi Mas. Mas. Jadi Mr. M ini menitipkan mobil kepada saya. Oh, menitipkan, oke. Sekalian itu untuk dimodifikasi. Oh, jadi gitu. Jadi intinya si Mr. M ini itu tapi anak GCC Semarang ya Mas ya? Iya, anak GCC Semarang. GCC Semarang ya, ya. Corolla Club Semarang. Oh gitu, oke. Betul. Jadi intinya Mr. M ini ya itu menitipkan mobilnya kepada Mas Dimas untuk diapakan Mas? Ya di personalisasi sesuai dengan keinginan selera. Dia, ya. Dimodifikasi gitu. lah ininya. Oke, jadi Mas ya mungkin bisa dikatakan Mas inisial M ini tadi mungkin karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya menitipkan mobilnya kepada Mas Dimas, dan sedikit ya selain menitipkan juga untuk dimodifikasi Mas ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Ya ditambahi dikit-dikit lah. Ditambahi dikit-dikit lah biar agak enak di sawang ya Mas ya. Nah, lanjut Mas, berarti ini Corolla tahun 94.
94. 94 ya. Oke. Ini basicnya memang udah warna silver atau di repaint lagi, Mas? Basicnya memang asli silver, Mas. Silver ya ini ya. Ini Iya. silver kan setahu saya Mas ya, Iya. silver itu ada dua kalau di Iya, Corolla. Jadi silver metalik sama silver lembayung ya. Ya. Jadi agak Silver oval. silver oval Iya. namanya. Jadi silver agak kekuningan teman-teman. Kalau semisal teman-teman tahu pernah lihat Corolla dengan warna silver tapi agak kekuning-kuningan, itu sebenarnya bukan warnanya yang kuning, tapi memang dari Toyota itu pada waktu itu mengeluarkan seri warna itu Silver berarti oval, ya, ya. silver Silver oval oval. ya. Itu sebagai opsional sebenarnya ya. Ya, Atau bisa memang dari memang basicnya, dari basicnya? sana, iya, Oke, jadi seperti itulah. sesuai Yang di standar. sebelah ini berarti silver metalik. Kalau ini ya sebenarnya silver biasa, Silver cuman biasa. sudah di Repaint. ada repaint dikit lah. Oke, di repaint. campuran Terutama warna yang lain. terutama di bagian bumper mungkin ya, bumper sidecut kan udah tambahan itu. Ya. Berarti bisa dikatakan ya hampir semua. ya hampir Ya, beberapa enggak sektor di repaint ya istilahnya lah sih? ya. Beberapa ya. Oke Mas, ini Mr. M ini apakah ada request sebelumnya? Maksudnya gini, Iya. Mas Dimas, aku pengen nih mobilku tak titipke neng kowe Mas, tapi tolong digaweke sing aku pengen kayak gini misal. Oke. Aku pengennya kayak gini Mas, tolong di convert ke konsep apa gitu. Ada request nggak? Ada. Jadi Mr. M ini pengennya mobilnya tetap bisa buat harian. Oh, bisa buat harian. buat daily. Hmm? Terus tapi kelihatan lebih sporty. Oh, oke. Tapi yang penting intinya Intinya masih daily use. masih bisa dibuat harian ya teman-teman. Jadi apakah udah berkeluarga Mr. M? Sudah, kebetulan Oh, sudah. nah, Iya. nah itu teman-teman mungkin mungkin nah ya, Kak, yang konten di minggu lalu itu kan punyanya Mas Budi ya, Mas Budi anak CCC Semarang juga. Sekarang sampai Iya. sekarang pun juga masih aktif. Aktif. Nah, si Mr. M ini masih tergabung dengan GCC enggak ya? Masih. Masih cuman Ya, cuman karena di luar kota kali ya. kesibukannya jadi sering sempat untuk saat ini vakum dulu lah seperti itu ya, bisa dikatakan seperti ya. itu. Oke. Nah, gini Mas. Dengan ubahan seperti ini konsepnya apa sih Mas? Jadi kalau sesuai dengan request Mr. M tadi, ya, pengennya kelihatan sporty tapi masih bisa buat harian. buat harian. Saya mengarahkan ke konsep GT aja, GT look. GT look ya. GT look. GT look itu berarti bisa dimulai dari mana Mas? Biar bisa kelihatan GT. Iya, Dari mananya? kalau bumper kita kan pakai sama lokal, lokal 94. Lokal 94. Iya, sama. Terus kalau paling kita tambahin di ini Mas, Di mana? lips depan. Di lips Ya, depan. kita Oh, ada ditambah kucing. lips ya. Oke. Oke, lanjut Mas. Ini lips GT ini Mas. Oh, lips GT. Oke. Terus Lips GT, terus di sideskirt juga kita tambahkan sideskirt GT juga. sideskirt GT Iya. juga sama yang di itu ada stiker ya, itu stiker Twin Cam GT itu berarti nggak GT bawaan Twin Cam, aslinya ya. GT Iya kan? Twin Cam ya itu sudah diganti juga. GT Twin Cam itu udah diganti ya, udah di stiker ulang ya berarti ya. Kalau yang aslinya kan cuma Twin Cam 16 valve. Oh ya, ya EFI itu ya. EFI, Ya, itu sekarang Yang ini kan ada GT-nya. karena mengejar konsep GT look tadi ya. Ya. Oke, berarti dari sektor eksterior teman-teman di sini yang dirubah dengan Mas Dimas itu sesuai requestnya Mas Mr. M tadi. Itu pengennya daily use ya, bisa Daily sporty. dipakai harian, intinya nggak nyusahin lah ya, ceper tapi masih ceper fungsional. Ya, ya. Terus dari sektor eksterior cuman ditambahkan lips ya Mas ya, Mas Lips, Dimas ya. sideskirt sama itu Lips, spoiler. side skirt dan spoiler ya. Spoiler. Spoiler tuh juga pakai punya GT juga. GT ya, Iya, GT juga ya. Oke, original. jadi eksterior yang diaplikasikan GT look itu hanya di bagian lips, lalu spoiler dan juga side side cut dan dan Sama stiker ya, stiker GT ya. stiker dan grill Mas, jangan lupa Mas. Grill, oh ya, Iya. grill depan. Jadi grill depan tuh udah pakai punya GT juga Itu teman-teman. GT Mas, grill depan. Ya, oke. Untuk lampu Mas, lampu pakai apa? Lampu kita pakai black smoke Mas. Black smoke, Ya, black smoke sama counternya ya. Black smoke Koito. Tori ya itu ya berarti ya. Iya, Koito, ori Koito, Jepang. Cuman nah ini teman-teman, maksudnya gini, kalau basically aku memang lebih suka
kalau mobil 90 seperti ini, aku lebih seneng headlamp bawaannya. Ya. Jadi bawaannya tapi yang kaca, kan yang ada kaca, tuh ya, yang. ya. Jadi Grid Corolla itu memang opsinya banyak ya. Ada yang black smoke, ada yang kristal kaca ya, kaca Koito ya berarti ya. Bukan, yang yang apa? itu mas. Ini kan ada ini black housing. Ini ya? black housing ini. Itu yang kayak gini tapi yang bening. Oh, yang bening, Ya, yang nggak ada bening. hitamnya. Ya. Ya, jadi ya itu berarti headlamp itu ada black smoke, yang ada hitamnya kayak punyanya Mr. M ini. Terus ada juga yang kristal ya, kristal. Lalu kalau pengen ngejar look 90s, mobil-mobil 90s kan dulu belum musim ya, masih lampu-lampu model kristal seperti itu. Kalau aku sih basic memang lebih seneng yang lampu yang standar, headlamp standar ya. Yang masih itu ya mas, yang ada garis-garisnya. Iya, ada garis-garisnya. Ya. Kesannya tuh kayak lebih tua we gitu loh mas, maksudnya. Lebih Kita luweh kita 90s gitu loh, luweh kita 90s, nggak usah. Iya apa ya? Ya itu selera sih tapi sih ya. Selera. Tapi kalau aku headlamp yang biasa, cuman karena punyanya Grid Corolla bawaan standar itu kan headlampnya plastik ya mas, Mika ya. Mika ya. Jadi kalau kena panas terkadang tuh kuning. Nah itu. Kalau aku sih biasanya pakai headlamp punyanya Hella yang kaca biasanya gitu. Ya. Atau aku pernah nemu juga tuh yang Koito kaca, itu ada juga mas, cuman itu jarang banget. Barang goib juga mas. Barang goib juga ada, pun harganya ngeri. Setahu di Semarang ada yang pakai ya katanya cuma satu orang satu sih. Tok Ya yang pakai cuma satu orang sih, setahu kita yang pakai Koito kaca di Semarang cuma satu orang. Ya, mungkin kapan-kapan kita akan review lagi review mobilnya. Iya. Seperti itu ya. Cuman yang banyak beredar sih memang black smoke yang seperti punyanya Mr. M ini. Terus yang kristal ya mas, sama yang headlamp kaca cuman Hella. Nah, seperti itu. Oke. Kan produk aftermarket ya kalau Hella. Ya benar sih, sih. Cuman aftermarketnya pun juga ada mas, yang kayak gini ada juga. Cuman yang merek ada. Merek aftermarket TC ada. Terus Depo ya. Depo ada. Depo TC. Ya cuman ya kalau kita sih nyaranin ya teman-teman, kalau bisa sih karena mobil tua itu sistem penerangannya nggak sebagus mobil-mobil sekarang. Kalau menurutku sih mending pakai yang original lah. Original nguning rak popo sebenarnya ori, karena itu biasan cahayanya tuh beda mas. Beda. Kalau yang TIC, aku pernah pakai yang TIC juga mas. Biasan cahayanya tuh kayak malah nyiut gitu loh. Dia malah fokus satu titik gitu loh mas, nggak bisa nyebar. Atau mungkin belum disetel mas. Udah disetel mas, cuman memang ya kan karena KW, ya, bisa dikatakan KW ya itu ya, replika sama orinya kan tetap pasti lebih bagus orinya gitu loh. Ya. Oke, berarti sektor lampu ya mas ya. Sebisa mungkin pakai yang original. Betul teman-teman, kita menyarankan sebisa mungkin lah pakai yang original, karena kalau part tua itu original itu lebih dan harganya juga stabil mas. Stabil ya harganya ya. Harganya stabil dan ya kalau dipikir ya peredarannya juga masih banyak mas ya. Masih. Yang model seperti ini yang Koito ori Jepang ya berarti ya. Yang NOS juga masih ada. Yang NOS juga masih ada mas. Masih ada. Nah, cuman teman-teman harganya mungkin yang membedakan ya. Nah, cuman ini tak lihat memang agak nguning mas ya. Itu kelemahannya ya mas ya. Iya, itu mungkin itu kesibukan Mr. M tadi. Kurang perawatan mas. Tapi ya kalau dilakukan treatment dengan kita poles sedikit-sedikit, gitu mungkin bisa kembali lagi ke normal ya mas. Bisa. Cuman ya kalau dipakai pemakaian setiap hari juga kan panas ya mas. Panas ya. Akhirnya yang kuning karena memang basicnya Mika teman-teman gitu loh. Ya makanya tadi kembali lagi aku lebih suka headlamp yang bahannya kaca, karena kaca ki PP-nya tetap awet gitu loh. Betul. Tetap awet, yang mbok PP yang panasan pun tetap ya orang ngefek apa-apa gitu, nggak ngefek apa-apa teman-teman. Kalau gitu headlamp kaca itu saya pernah lihat ya itu ya kebanyakan di mobil Eropa ya mungkin ya. Mobil Eropa ya. Ya. BMW, Mercy itu biasanya pakainya itu sih. Nah, sama Jeep itu biasanya pakainya itu. Oke, berarti tadi untuk sektor lampu pakai Koito yang black smoke. Untuk aku lihat itu di bagian bawah sepertinya ada kuning-kuning, itu apa ya Mas Supli ya? Di bawah mana ya? Bawah headlamp itu ada fog lamp, itu pakai punya apa? Oh itu sebenarnya masih punya Toyota juga mas. Masih punya Toyota, oke. Produk Toyota juga, itu punya Toyota Caldina. Caldina ya. Toyota Caldina berarti nggak dipasarkan di Indonesia ya mas ya? Tidak mas. Tidak ya. Jadi kita
cari dari limbah Dari berarti copotan lah ya, Copotan, cari copotan. Terus untuk dikirim ke sini dan diaplikasikan di bumper ini. Plug and play Mas atau harus ada apa misal kayak plat gitu Mas untuk penopangnya atau langsung plop gitu? ini sebenarnya kalau dari sisi yang samping sini lekukannya tuh hampir sama Mas. Jadi Mau hampir sama. kita cuma modifikasi dikit lah. Karena bumpernya 94 pun juga udah Ya. agak gini ya. Paling kita modifikasi di bagian siripnya itu Mas. Bagian siripnya Sirip plastik. dipotong. Potong. Terus kasih plat gitu ya. Ya, kita kedudukan lah. Oke. Tapi Kalau- menarik sih. Kalau mau lebih GT banget sebenarnya kita bisa pakai fog lamp neon giken. Neon Giken Ya, ya. Neon Neon Giken. Giken itu yang kotak itu ya. Kotak kuning itu Mas. Kotak kuning ya teman-teman. Setauku Ya, ya. hampir mirip kayak yang di mobilnya Takumi ya. Takumi ya, Iya. betul. Di mobilnya Hampir Takumi. mirip sih, cuman lebih pipih Ya, kuning gitu. itu lebih kalau pengen ngejar GT look ya itu harusnya ya. Ya, Neon. lebih ke situ. Lebih ke situ Iya. ya, karena itu udah bawaan dari Toyotanya waktu itu. Ya, kan sih, opsional juga. Opsional juga ya. Oke, berarti selain grill sebenarnya fog lamp pun yang GT juga ada, biasanya pakai yang Neon Giken teman-teman. Nah, lanjut Mas. Itu pun juga susah Mas. Susah juga ya? Makanya kita pakai alternatif. lain. Selain susah, Yang penting sama harganya mah. kuning-kuning juga. Yang penting Aja, kuning iya. beneran. Kucing. Oh, enggak tapi masih masuk Mas, Iya. masih masuk lah, masih dilihat tuh masih oke lah. Aku Masih oke. dulu juga pakai GT dan fog lamp juga pakai Caldina sih, Oh, iya? karena peredarannya lebih mudah untuk ditemui dan harganya pun juga masih masuk gitu loh. Itu teman-teman. Gitu ya. Siap. Lanjut Mas, untuk sektor depan berarti tadi udah ya, Sudah, lips oke. penambahannya lah. Untuk di kita agak ke samping sedikit teman-teman, itu ada velg. Nah ini velg kita aku lihat kok cakep banget ini Mas. Pakainya velg apa Mas? Apa yuk? Apa Mas? Ini pelek Teman-teman apa velgnya ini? ya, yang tahu coba nanti komen ya. Yang tahu velgnya Iya. komen di bawah. Nanti dapat Mercedes dari Mas Cupli ya. Iya, nanti dari Bapak Street Project. Ya velg pakai apa Mas? Pelek kita aplikasikan di sini pakai Advan Racing Mas. Advan ya. Advan Advan RG1. Advan RG1. RG1. Nah, Kalau itu bahasanya warna RG1. apa nih? Silver ya Mas? Silver apa putih? Putih Mas. Oh putih ya? Putih ya. Warna putih ya? Putihnya jadi kayak lembeng-lembeng gitu Mas. Oh Ada. gitu ya. Memang Oke. itu masih originalnya. Oh jadi Cat, itu masih cat bawaan orinya ya Mas? Masih bawaan ori Mas. Terus ban pakai apa? Ban kita pakai ban lokal ya Mas. Ban lokal, Campiro, Campiro, GT Radial Campiro, X2. X2. Ya. Oke. Ukurannya Mas? 195 50 R15 Mas. 195 50 ring 15. 15. Nah itu teman-teman, jadi kalau mungkin teman-teman subscriber kita ada yang pengen nih kelihatan mobilnya agak cakep meskipun bisa dikatakan ya nggak terlalu banyak perubahan ya, Ya. mungkin opsi pelek ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Jadi spek ini menurutku spek the best sih. Advan RG made in Jepang ya Mas ya? Made in Japan. Ori ya ini ya berarti ya? Original. Lebarnya Mas? Speknya kita tuh ring 15, lebar 6,5. Lebar 6,5. ET 35. ET-nya Mata, 35. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin kalau dikasih ban 205 Advan Neova mungkin bisa agak lebih ngotak lagi ya. lagi ya. Bisa lebih meaty lagi ya. Dindingnya juga lebih Dindingnya lebih rata. rata ya. Oke. Nah, tapi ya Ya kita cinta produk lokal juga sih. Betul Jadi sih. kita padukan Jepang dan lokal ya. Iya. Karena menurutku SX2 juga favorit teman-teman juga Ya, sih. Biasanya aku lihat itu kalau mobil dengan setelan racing look seperti ini, bisa kan racing look ya ini ya. Ya, Racing look ya, street street racing lah ya. Nah, racing atau look, street apa. racing kenapa bu komen seperti inilah ininya. Banter iso, Ya. ganteng ya iso lah. Masih seperti nyaman itu. juga. Nyaman ya bisa juga gitu loh. Daily bisa. Mungkin pelek ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Advan RG1 lebar 6,5 ring 15 ET35 dengan ban 195 50 punya Campiro SX2. X2 teman-teman. Oke lanjut. Itu di fender ya, fender depan itu ada kuning-kuning Mas. Itu apa Mas? Tambahan kan itu Mas? Tambahan aja Mas. Tambahan ya? Ya set marker lah buat Sat marker. manis-manis aja. Buat manis-manis ya. Buat ngejar look Ya, look 90s-nya ya. Look. Oke. look Spion, look spion. klasik. Look 90s lah. 90s ya. Oke. Iya. Tapi itu memang orinya, memang ori Toyota ada seperti itu Mas? Iya Atau nih, itu ori kan, variasi Mas. punya lain gitu enggak?
Itu Koito mas. Koito ya? Koito. Foto Koito. Tapi harusnya kan kalau bawaan standarnya nggak ada ya mas itu ya? Ada mas di beberapa mobil ada mas. Ada ya? Ya. Jadi kayak mungkin di Corolla Altis tuh juga ada. Itu kan dari Iya. Asus ada. Oh gitu. Saya mas, berarti tuh ngelubangin ya, dilubangin baru lagi venternya. Betul mas. Dibolongin terus lampu itu masuk untuk instalasi kabel. Betul. Berarti ya rada effort ya guys. Iya. Ya. Kalau ditempel tuh kan nggak ada bluetoothnya juga. Iya bener juga ya. Tuh. Ya jadi ya memang kudu effort. Jadi nek mobilmu pengen ganteng ya kowe kudu wani repot dan ojo eman-eman gitu loh. Kalau mobil eman-eman yo standar wae ini seperti itu. Nah cuman kita kan ngejar Standar juga kan di eman-eman. Terus yo intinya anu sih ya teman-teman. Ya itu kembali lagi ke teman-teman sih. Iya. Cuman kalau saya memang lebih bagus dikasih ini sih. Jadi kalau silver semua sama putih kan kesannya pucat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada oranye kelihatannya ada seimbang antara corner depan itu lampu sen bawah itu sama namanya set markernya masih nyambung karena warnanya sama-sama orange semua gitu loh. Dan dari sisi safety juga ini lebih safety mas. Jadi kan kalau oh ya benar juga ya. Kalau dari samping ya. Misal kita belok kanan gitu bisa kelihatan ya. Lebih jelas kan. Nah itu jadi selain kita merusak, tapi kita juga lebih fungsional juga ya. Merusak tapi ada kelebihannya ya intinya. Ada kelebihannya ya. Ya itu bisa dikatakan pembenaran lah teman-teman. Tapi oke juga loh sebenarnya dengan ditambahkan seperti ini gitu loh. Spion pakai apa spion? Spion orinya mas. Spion masih orinya ya. Spion ori. Terus untuk sidecut punyanya GT ya berarti ya. Itu custom mas atau? Ya ini nganu mas. Apa? Kita custom memang pakai yang GT style ya. GT style ya, oke ya. GT style ya. Itu GT style sekarang juga setahu kita ada yang plastik juga mas. Kalau dulu itu masih awal-awal aku gabung itu dulu tahun-tahun 2014 masih fiber. Tapi kalau sekarang itu aftermarket udah pinter-pinter gitu loh, udah bikin plastik juga gitu loh. Ya kita kan, ini kita juga pakai plastik itu mas, ABS mas. Oh itu plastik ABS? Ya. Oke ya. Karena untuk dapat yang original ini juga lumayan susah sekarang. Oh gitu. Ya. Barangnya langka. Kalau harganya juga lagi tinggi. Harganya juga lagi tinggi ya. Karena itu teman-teman kalau yang cari banyak tapi stoknya nggak sesuai dengan jumlah pencarinya ya akhirnya barang itu akan mahal gitu loh. Mahal mas. Ya. Untuk undercarriage, ini pakai apa mas? Kok kita ini settingannya ini enak loh, CPR enak, orang terlalu lebay, orang terlalu dur juga gitu loh. Ini pakai apa mas? Kita masih itu sih mas, pakai shock standard cuman. Shock standard? Pakainya custom aja mas. Pakainya custom, oke. Jadi belum pakai coilover gitu enggak ya? Belum ya. Oke. Rencana kedepannya seperti itu ya, oke. Rencana tetap pakai coilover. Jadi sektor eksterior teman-teman perubahannya menurutku simpel ya, nggak terlalu ekstrim, dilihat juga masih enak. Di bagian belakangnya coba ini pakai apa mas? Itu bagian belakang ada stop lamp tuh kita wes lah ori juga, maksudnya udah nggak bawaan standarnya. Itu apa mas? Itu pakai itu mas, stop lamp Ichiko mas. Ichiko itu kan warnanya lebih hampir sama kayak yang lokal yang 9293 oh sini. Gitu. Cuman warnanya kuningnya tuh lebih terang. Jadi nganu mas ya, apa ya? Ya beda lah intinya ya. Kalau merek yang orinya itu kan Koito ya. Ya Ichiko juga ori mas. Ichiko juga ori, cuman juga. Dia ada dua opsi ya. Ada yang warna oranye merah sama kuning merah. Kuning merah. Itu berarti yang facelift ya. Kita juga masih belajar juga ini. Belajar juga ya. Itu peruntukannya yang mana atau versi cuman masih oke juga sih mas, masih nyambung dengan masih nyambung sama konternya teman-teman. Berarti untuk spoiler tadi pakai GT ya? Spoiler GT. Ori ya itu mas ya? Original kalau spoiler GT-nya. Spoiler original, oke. Itu juga susah tuh mas sekarang mas. Wah itu. Ya. Barangnya susah sih. Iya sih memang sih. Spoiler GT itu sekarang barangnya langka banget, sekalinya ada harganya ngeri.
Dan sebenarnya kalau bisa dibilang itu GT itu ya favoritnya anak-anak Corolla ya. Apalagi kalau bukan itu gitu loh. Karena memang kalau kita buka di balik bagasi itu sudah disediakan tempat baut. Jadi kayak jadi memang dudukannya itu sudah pas buat. Jadi ya bener ya, karena di ya seperti pembahasan kemarin, bawaan standar GT itu memang sudah ada spoilernya gitu kan. Jadi untuk Corolla SEG ini yang belum GT pun juga sebenarnya sudah ada ya Mas ya, sudah ada lubangnya ya, sudah disiapkan. Sudah disiapkan lah ya. Jadi misal teman-teman pengen convert ke GT, tinggal plug and play ya. Ya kita harus melubangi, cuman buat lubangnya itu sudah disiapkan. Oh gitu. Ya. Tapi tetap dibur Mas berarti Mas? Tetap dibur. Bagasinya dibur loh guys. Berarti yang dibur orang mau sih, orang mau spoiler Pak. Set marker tadi juga. Ini di grindo Mas. Oh di grindo itu? Iya toh. Dibur di grindo ya, dibolong ya. Bolongnya ramu satu titik loh guys. Bolongnya sak mono gedine iki dibolong. Terus bagian spoilernya juga ya, dia spoiler ya kita dibuat lubang baut ya berarti ya? Ya lubang baut. Tapi kan ya kecil-kecil Mas. 4 titik ya berarti ya? Ini 1 2 3 4 ya 6, mungkin 6 titik ya. Oh sama tengah, karena ada tengahnya. Iya, tengah ada. Oke teman-teman. Untuk di bagian lampu tadi garnish tengah Mas, pakai punya apa Mas? Itu ada yang versi USDM katanya. Itu USDM. USDM yang mungkin yang trim bawah ya. Yang basic lah basic, ya. Yang 93 atau yang pre-facelift berarti. Facelift ya. Ya, karena kan ya macam-macam juga ya Mas ya. Ya. Ada yang modelnya garis-garis semua itu ya, mungkin yang facelift ya itu ya. Itu yang ya facelift. Ya facelift ya. Ini yang seri 93-nya tapi yang USDM. Ya, yang gitu Mas. Oke. Terus di repaint ya berarti ya, repaint sesuaiin dengan apa? Bawaannya abu-abu gitu ya memang ya. Di restore sesuai warna. Warnanya kan, aslinya tuh warna plastik ya, warna abu-abu ya. Agak abu-abu tua lah ya jadi ya. Oke. Terus untuk sektor knalpot Mas, itu knalpotnya kita wes sangar. Wes pakai apa itu knalpotnya? Knalpot pakai ORD Mas. ORD. Iya. ORD itu berarti dari depan, tengah sampai belakang atau cuman di bagian mufflernya aja? Mufflernya aja berarti. Tapi kalau pipa kita pakai stainless ya. Oke. Berarti memang udah custom ya. Cuman ya ORD cuman bagian mufflernya aja teman-teman. Oke, berarti sektor eksterior udah Mas, itu aja Mas. Eksterior sudah sih Mas. Sudah ya berarti ya tadi ya. Ya simpel teman-teman. Kalau Mas ya wax cuci aja. Oh ya, untuk ya perawatan lah ya, lebih ke perawatan lah ya berarti. Iya Mas. Oke. Cuman tapi jujur Mas, aku tuh lebih senang setelan seperti ini teman-teman. Didelok ki yo wangun, masih oke lah, dilihat tuh masih keren gitu loh, nggak terlalu yang lebay banget dan masih fungsional gitu loh. Kamu pakai nyumbang, mbok nggo dolan, mbok nggo nge-mall iki sih oke lah. Buat jalan-jalan rusak pun masih, juga masih oke lah dengan jalan yang menurutku dengan jalan yang bumping seperti Semarang lah. Semarang itu masih banyak ya jalan-jalan yang nggak mulus ya Mas ya. Itu masih oke lah dengan mobil seperti ini. Nah ini modif juga fungsional juga gitu loh. Walaupun dengan modifikasi kayak Mas Budi kemarin juga masih oke juga ya. Masih oke juga ya. Tapi memang lebih effort. Iya, memang sih. Ya itu Mas, makanya sampai kan Bali loh. Iki malah rung tahu tekan Bali. Wonge saya tekan Dindi. Orangnya di mana? Iya benar. Ya, ini teman Mr. M ini udah keliling Indonesia teman-teman. Kalau mobilnya belum, tapi mobilnya malah dititipin Mas Supri, Mas Dimas ya. Disuruh ngerawat lah ya Mas ya berarti ya. Setelah itu ya. Oke. Dititipi lah ya Mas ya. Oke. Berarti untuk eksterior udah cukup itu ya Mas ya? Eksterior gitu Mas. Oke, sekarang kita bicara soal interior ya, interiornya Mas. Diminum dulu Mas. Sebelum ke interior kita coba dulu Mas. Ini apa? Kopi dari Dawa. Oh ya teman-teman. Wah, karena Dawa sudah memberi kita space di sini. Nah, coba kita rasain kopinya ini teman-teman. Ini kopi apa ya Mas ya? Itu kopi gula aren Mas. Kopi gula aren. Ya. Ini tadi apa ini? Aku lupa namanya ini tadi. Ya ini terima kasih buat Dawa ya sudah ngasih kita space di sini, sudah dikasih kopi, dikasih minuman buat teman-teman khususnya di daerah Semarang ya dan sekitarnya. Kalau pengen nongkrong
pengen healing sore-sore ini, tempatnya juga asik, luas, bisa langsung lihat Ungaran ya, langsung di belakang kita, bisa langsung mampir ke Dawa Coffee. Tapi nih teman-teman belum lihat itu. Ya nanti kita kasih Bagus loh. kasih drone-nya ya. Nanti kita kasih apa ya istilahnya ya, tampilan apa ya istilahnya. Maksudnya ini aja background-nya, ini aja background kita ngomong ini kan. Background ya. Oke. Ya nanti kita Ini kan ya gunung nih Mas. gunung langsung ya. Nah, nanti kita kasih sinematiknya teman-teman Dawa seperti Gunung apa ya, apa. Mas? Gunung Ngaran, Mas. Gunung Ngaran. Ya, jenenge ini Ngaran Barat, Mas. Masa Gunung Sumbing kira mungkin tuh, Mas, iki. Itu Gunung Agung ya, Mas? Toko buku. Itu toko buku, Mas ya. Oke, lanjut. Mas. Itu Mas, kita belum tak cicipi Ya, ya. coba Mas, cicipi Mas. Kopinya seperti apa? Dawa ya. Ya. Terima kasih Dawa, terima kasih Mas Bekti sudah memberi kita tempat di sini ya. Just stop Dawa. Mantap ya, Mas. Mantap ya. Mantap. Minum dulu teman-teman. Susunya kerasa. Ada susunya ini. Susu kopinya juga kerasa. Nah, ini ada sodanya sih Mas. Tadi soalnya kenapa aku nggak kopi, karena aku tadi pagi udah ngopi guys. Nah misal aku buka kopi meneh mah ngomalan aku tipes ras tuh konten. Ya. Tapi saya cocok sama kopinya Dawa ini juga karena sebenarnya saya kurang cocok kopi. Cuman ini enak. Enak ya. Oke. Lanjut Mas. Lanjut. Oke. Interior ya. Ini interior banyak yang dirubah guys. Ini menurutku mobil ini istimewanya di selain di eksterior, interior pun juga istimewa. Apa yang istimewa? Coba Mas dijelaskan. Interiornya pakai apa Mas? Interior ya sebenarnya ubahnya ini nggak banyak juga. Nggak banyak ya. Cuman ganti jok aja Mas. Ganti jok. Oke. Tapi kan ya jokmu larang Mas. Ya. Jok sak mono kuwi untuk motor siji Mas. Sak ngertiku lho ya. Ya. Motornya rak mau motor murah ya ta. Kan joknya Mas M, Mr. M. Coba Mas, joknya pakai apa? Jok sesuai ya tadi kayak GT Look ya. Oke. Kita aplikasikan jok GT. Jok gitu. Berarti ini Jok depan dan belakang. semua menggunakan jok original punya Corolla GT ya. AE 101 GT. 101 GT. Oke. Berarti itu memang bukan over atau memang bukan retri, bukan ya Mas? Memang orinya seperti itu ya. Original tuh. Oke. Cuman ya sedikit modifikasi Sedikit modifikasi ya. di door trim. Door trim. Door trimnya diapain? Kita memang susah kan kemarin cari door trim yang sama yang kayak- seperti itu. Ya, jadi kita modifikasi pakai kayaknya CRV Gen 2. CRV Gen 2. Berarti hampir mirip punyanya Mas Budi kemarin ya berarti ya? Mirip ya? Seperti itu ya. Seperti itu. Ya, karena kalau ngejar door trimnya pun juga barangnya susah Mas ya. Susah, Mas. Susah ya, kalau jok masih susah juga ya? Ya susah juga. Susah sama juga aja. ya? Ya, Dilalah. kebetulan Kebetulan dapatnya masih joknya dulu. masih joknya dulu baru Dokternya kita belum dapat. Dokternya belum dapat. masih Berarti cari juga ya oke lah. Dapat di mana Mas joknya Mas? di negeri seberang, Mas. Dia nih. Apa Ya. ada channel lah pastilah ya, atau dari marketplace Facebook gitu? Ada channel teman juga. Ada ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman Juragan. juragan ya. Ya, juragan jok-jok. Iya, ya dan ini segala barang. macam. Oke. Berarti Corolla GT joknya. Setir pakai apa Mas? Setir. Ya, ini juga kita mix and match ya, Mas. Mega Ya. Match, oke. Jadi nggak melulu semua pakai GT kan. Susah juga pakainya. Yang penting pantas ya kita pakai setir BZ, Mas. Punya BZ ya, Corolla BZ lah iya. ya. Wagon itu yang wagon berarti. Iya. Corolla wagon, oke. Ya selama pakai sih pantas Kita ya. ayo pantas lah Pantas ya. aja lah ya. Oke, daripada standar tuh lah Mas Iya. ya. Karena lebih ketok ini genggamannya juga lebih beda sih. Lebih sporty gitu loh Mas Iya, maksudnya. iya. Untuk bagian bawah tuh aku lihat tadi ada kayak kotaan itu Mas. Tulisannya clean box. Itu apa Mas? Itu namanya tempat sampah. Tempat sampah. Iya. Oh, itu tempat sampah nggak beli di Shopee gitu nggak Mas? Udah. Tak kira- Ada tapi ada. Ya, ada. Ya, itu tempat sampah. Tapi ini original part dari Original partnya dari Dari Corolla Corolla, memang sudah ada ya itu ya clean box ya. opsional sih, Mas. Opsional ya? Jadi bukan dari awal kita beli sudah ada tapi kita opsional. Opsional terpisah ya. ya. Terpisah ya Mas. Nah, terus lanjut lagi untuk di bagian apa tadi? Oh, speedometer teman-teman. Speedometernya juga ganti ya. Tak lihat tadi speedometernya warna putih. Itu juga
Kita ori juga itu. Punyanya apa Mas? Itu kita juga ambil dari punya BZ, Mas. BZ juga. Berarti speedometer ya, instrumen cluster itu BZ semua sama setir ya. Setir. Itu pusat punya BZ. Joknya pakai GT. Joknya pakai GT. Oke. Mungkin ada perubahan Mas besok next time dibikin GT atau pengen diganti apa lagi nggak? Ya kalau bisa, kalau kita bisa dapat barangnya ya kita pengen GT ya, GT semua ya teman-teman. Termasuk sampai ke sektor mesin juga. Sektor mesin ya. Wah, pengennya begitu. Dan apa black top berarti Mas? Silver top sih. Silver top. Ya. 4 AGE 4 AGE 2.0 ya. Bukan 2.0, 20 itu? Mas. 20 ya. 20 itu PAF. kadang juga banyak orang salah persepsi di situ. Betul. 4 AGE 20. 20 dikira 2000 cc. Dikira 2000 cc. Padahal itu kan 20 valve. 20 valve teman-teman. Ya. Kalau orinya ini 4 AFE 16 valve ya. 16 valve. 1600 cc. Kalau yang orinya punyanya GT itu 20 valve. Cc-nya sama. Cc-nya 1600 teman-teman. Ya, jadi di sini kebanyakan teman-teman tuh salah persepsi. 2.0 tuh teman-teman menganggapnya itu 2000 cc padahal sebenarnya enggak, 20 valve sebenarnya. Tulisannya pun juga bukan 2.0 Mas. Iya, tulisannya 20 ya tulisannya ya. 20 ya. Ya gitu teman-teman. Ya. Secara performa memang beda ya lah, 16 valve sama 20 valve ya, beda lah ya. Mas. Lebih ke torsinya lebih gede berarti ya. Ya, semuanya Mas. Mesinnya pun juga lebih gede. Lebih gede ya. Juga ya. Dari headnya pun juga karena secara looks-nya juga gede ya. Lebih padat lah. Lebih padat lah. Nanti teman-teman mungkin penasaran 4AG itu mesinnya seperti apa, mungkin nanti kita kasih kita kasih cuplikannya lah ya. Kira-kira 4 AG itu seperti itu mesinnya 2.0 yang kita maksud yang seperti ini teman-teman. Nanti coba kita kasih sisipannya lah ya gambarnya. Ada yang black top, ada yang silver top. Ya, next ya itu sih Mas, rencana ke depannya itu. Rencana ke depan itu ya Mas ya. Jadi mesin ya. Kalau bisa coilover nanti. Coilover oke. Tapi ini enggak buat balap kan Mas? Enggak sih Mas. Memang untuk daily use kan. Daily use saja. Yang penting roda ganong sini lah ya. Daily use, tapi kalau ada yang mungkin pengen gas tipis-tipis masih oke lah ya. Oke. Makanya pengennya upgrade ke GT. Mesin sama GT ya. Coilover lah itu kan. Coilover. Paket. Terus paketnya ya Mas ya. Memang pakemnya seperti itulah ya. Kalau buat gas tipis-tipis di jalan udah oke lah. Oke lah ya. Untuk sektor mesin Mas, ada perubahan nggak? Kalau ini ya cuman header aja Mas. Header sama tadi aku lihat ada segitiga. Oh. Di bagian shock breaker. Nah, itu apa Mas? Itu strut Mas. Strut bar ya. Yeah. Strut bar ya. Kalau orinya kan memang nggak ada kan. Itu memang ditambahin kan berarti kan. Punyanya apa Mas itu Mas kemarin? Tadi. Itu Ultra Racing ya itu ya. Ultra ya. Ultra Racing ya. Itu memang orinya dari Toyota nggak? Ultra Racing itu kan produk aftermarket Mas. Tapi bisa pakai NP di mobil apapun atau gimana? Ya kan mereka mengeluarkan banyak varian buat mobil-mobil yang lain juga. Buat grid ada yang tadi kita lihat 3 gitu, memang itu memang variannya grid memang seperti itu. Ada yang 3 titik, ada yang 3 titik, ada yang 2 titik juga ya. Tergantung kebutuhan juga sih Mas. Kebutuhan ya. Oke. Itu ada tadi kabelnya businya pakai warna merah itu apa Mas? Kabel merah apa ya? Itu mie Jepang. Ya udah ada ubahan ya Mas berarti ya untuk kabelnya. Iya gitu sih. Ya oke. Berarti secara mesin ya tipis-tipis dioprek lah ya. Standar ngeyel lah ya Nek. Mas Budi kemarin bilang standar ngeyel. Jadi Joki mau alon iso, banter ya iso teman-teman. Kohar. Apa itu? Korean. Korean. Oke teman-teman. Nah untuk kaca film Mas, kaca film kan udah ada penggantian tuh. Kaca film Mas biasa aja. Biasa ya. Iya. Kayak 40% ya. Iya. Agak warnanya agak ke hitam tapi agak kehijauan dikit ya Mas ya. Kadang kehijauan kan kadang kebiruan juga. Oh gitu. Oke. Ya teman-teman ya nganu sih ya, kalau menurutku dengan settingan ya kembali lagi tadi modifikasi itu selera. Mau yang kayak punya Mas Budi kemarin yang sampai istilahnya kandas ya, sampai sama jari sama aspal itu sampai cuma berapa jari itu nggak masalah. Dan seperti itu pun juga sah-sah aja. Kembali lagi ke teman-teman, mobil itu dimodifikasi untuk apa? Untuk kontes atau untuk penggunaan sehari-hari. Nah di sini kan kita udah menyertakan nih 2 mobil yang berbeda, sama-sama dimodifikasi, partnya juga menggunakan papat OM, cuman kemasannya
berbeda gitu loh. Yang satunya GT, kalau kalau GT itu biasanya ya style seperti ini ya, lebih ke balap ya Mas ya, lebih ke racing loh ya. Ya street racing Iya. bisa lah ya. Betul, kalau untuk Yakuza tuh memang lebih, Yakuza kayak punyanya Mas Budi kemarin memang lebih prefernya biasanya lebih ke stance ya, ke setelan CPR lah ya, CPR atau lebih ke VIP lah ya, Beget lah ya, Beget ya. Ya belum tentu Beget juga sih. Ya gitu ya. Stand lah ya. Static ya, ini seperti itu teman-teman. Ya tinggal teman-teman mau milih yang mana gitu loh. Ya itu tergantung selera teman-teman sih. Oke, paling itu aja Mas Dimas. Gitu Mas. Ya, siap. Terima kasih Mas Dimas sudah main ke Street Project, udah mau kita undang untuk kita wawancarai sedikit-sedikit ya, tipis-tipis ya kan. Wah, untuk teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah melihat konten ini hingga selesai. Semoga konten ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk memodifikasi mobilnya untuk lebih baik lagi, untuk lebih proper lagi. Untuk next episode kita bakal mereview lagi sebuah mobil, tapi kita tidak bisa informasikan di sini karena nanti surprise lah ya. Yeah. Pokoknya intinya kita akan mereview sebuah mobil, tapi supaya teman-teman penasaran, makanya subscribe, follow, like, and comment. Misal teman-teman ada yang bertanyakan, tanyain aja, pasti kita bahas satu persatu. Tapi komen yang sopan Mas. Soalnya nanti ya takutnya ya kan YouTube itu ya seperti itulah, nah yang kalau komentar yang sopan seperti itu. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton konten kita sore hari ini. Next time kita akan mereview sebuah mobil lagi, cuman mobilnya apa, subscribe aja channel YouTube kita, dan follow akun Instagram kita di streetproject.id, ada juga di Street Project official. Di situ nanti kita akan berbagi informasi, berbagai konten mengenai dunia otomotif di Indonesia. Akhir kata, saya Johannes Project pamit. Saya Dimas Cuplik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye-bye.